hari Jumat 26 April 2024. Seperti biasa, presensi di Google Classroom sampai pukul 13.30 ya. Di pertemuan 10. Pertemuan 10, silakan. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan materi perkuliahan sampai ini ya, kompresor ya. Oke, jadi sudah terlihat semua PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita kemarin sampai di kompresor. Jadi kompresor merupakan salah satu utilitas energi atau pemanfaat energi yang sering kita jumpai, tepatnya ya kalau kita sering di jalan ya atau sering mengendarai kendaraan atau memiliki kendaraan, ya kompresor sederhana itu adalah kompresor pada ban kendaraan kita ya, atau kita sebut kompresor manual ya, single acting, di mana kemarin kita sudah bahas banyak sekali macam-macam kompresor. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kompresor di bidang-bidang tertentu atau aplikasinya di bidang-bidang tertentu. Nah, kompresor yang ada di skala besar, salah satunya adalah di pembangkitan listrik ya, itu pada PLTG, pusat listrik tenaga gas atau pembangkit listrik tenaga gas. Banyak sekali juga pada PLTG atau pada turbin gas ya, pada turbin gas. Nah, jadi turbin gas itu suatu suatu utilitas juga yang membutuhkan energi, di mana energinya berasal daripada pembakaran yang bersifat tekanan ya, menekan dari kompresor tentunya, ada di kemarin pesawat jet, lalu pada PLTG, lalu pada apa lagi PLTG yang di combined cycle, nanti kita akan bahas lanjutan dari kemarin. Nah, dari dalam kompresor di pembangkitan listrik itu ada 3 komponen utama atau tiga sistem yang sangat kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah di bagian kompresor, bagian pembakaran atau combustion, dan bagian turbin ya, atau gerakan yang dikombin nanti dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau pada kompresor itu di bagian sebelah paling kiri yang berwarna biru ini, bagian pertama. Bagian kedua adalah combustion,
memasukkan bahan bakar, dan yang ketiga adalah bagian turbinnya. Gitu ya. Jadi secara garis besar itu ada 3 bagian utama di dalam PLTG atau pembangkitan listrik atau di turbin gas atau di mesin jet ya. Nah, secara umum itu terbagi 2 section ya, atau terbagi 2 perpindahan panas dari cold section dan hot section. Dari perpindahan panas yang itu dari udara fresh air ya, itu udaranya dingin, lalu ke hot section adalah udara dengan temperatur yang lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat ini adalah intake, masukan daripada udara. Jadi kompresor itu menyerap udara dari atmosfer lalu ditekan, ya ditekan, diekspansikan, lalu masuk ke ruang bakar, dibakar dengan bahan bakar yang masuk dan udara, lalu dimanfaatkan untuk memutar turbin gas. Nah, turbin ini dikoppel dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi seperti ini skema siklus daripada PLTG ya. Ada udara yang masuk, air inlet, lalu dikompresi, lalu dibakar, udara bertekanan tinggi itu dibantu bahan bakar sehingga terjadi proses pembakaran di sana. Lalu dari proses pembakaran itu turbin gas ya memutar dan dikoppel dengan atau disambungkan dengan subcoupling ya, dikoppel itu dengan generator atau output load and starter untuk menghasilkan listrik. Nah, pada teorinya itu turbin gas bisa berdiri sendiri ya. Banyak sekali turbin gas itu dimanfaatkan secara single. Tapi di lapangan karena exhaust gas yang temperaturnya itu cukup tinggi, T-nya itu tinggi, itu dikombin atau digabungkan dengan satu utilitas lagi yang mungkin pernah kita eh, pernah kita singgung di awal-awal, itu ada namanya PLTU, Pusat Listrik Tenaga Uap. Nah, pada PLTU itu kan memakai boiler. Nah, boiler itu diganti sedemikian rupa, masih menggunakan cup ya, atau pipa-pipa air bertekanan tinggi. Nah, itu dimanfaatkan kembali untuk memanaskan cup-cup itu atau pipa-pipa air bertekanan tinggi itu. Sehingga nanti dihasilkan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin uap. Nah, kalau yang di PLTG kan turbin gas, dan pada PLTU itu namanya turbin uap. Selanjutnya nanti air dikondensasikan dan disirkulasikan kembali ke dalam boiler. Nah, biasanya boiler yang kita gunakan itu namanya adalah heat recovery steam generator yang namanya HRSG. Coba kita akan lihat. Nah, tapi pada teorinya seperti itu. Lalu pada siklus ya, pada kompresor di pembangkitan listrik itu ada siklus Brayton ya, secara ideal, siklus Brayton secara ideal di mana pemakaian kompresor di pembangkitan listrik itu terbagi menjadi 4 proses ya, dari 1 ke 2, lalu 2 ke 3, 3 ke 4, lalu kembali lagi 4 menuju ke 1. Yang dimana masing-masing siklus itu memiliki prosesnya sendiri-sendiri, seperti pada siklus 1 ke 2. 1 ke 2 itu berarti proses isentropik. Lalu bedanya apa, Pak? Bedanya di sini adalah pada siklus yang sebelah kiri itu adalah PV ya. PV itu hubungan antara tekanan dan volume ya. Volume. Lalu pada siklus yang kedua itu siklus TS ya. Siklus TS ini temperatur, lalu pada S itu entropi ya. S itu pada entropi, TS diagram. Jadi ada PV diagram, ada TS diagram. Ini sama siklusnya,
Cuman perbandingannya berbeda yang digunakan dalam pada kompresor di pembangkitan listrik. Ya, jadi yang pertama itu proses kompresi isentropik yang dimana dimanfaatkan udara atmosfer ya atau fresh air untuk menekan atau untuk memasukkan udara ya, dimasukkan udara kompresor lalu ditekan sehingga dikompresikan sampai tekanan tertentu. Lalu diikuti dengan volume ruang yang menyempit. Nah, volume ruang yang menyempit itu kita bisa lihat bahwa gambar kompresor pada pembangkitan listrik itu seperti ini ya. Jadi volumenya dari volume yang tinggi itu ke volume yang lebih rendah, volume yang menyempit, sehingga tekanannya pun semakin besar. Proses ini tidak diikuti oleh perubahan entropi sehingga disebut proses isentropik ya. Jadi tidak ada perubahan entropi di sana. Ya, entropi itu panas ya, panas yang digunakan untuk melakukan usaha atau kerja. Entalpi kebalikannya, panas yang ada untuk menghasilkan energi atau usaha atau kerja. Itu entalpi. Lalu pada proses 2 menuju ke 3 itu adalah proses pembakaran atau isobarik, di mana isobarik itu udara yang terkompresi di dalam kompresor menuju ke ruang bakar atau fuel combustion. Nah, ruang bakar ini tentunya ada bahan bakar yang masuk di dalamnya. Nah, bahan bakar yang masuk ini diikuti oleh proses pembakaran, yaitu kemarin kita sudah bahas syarat-syarat ada pembakaran itu ada udara ya, atau ada oksigen, ada bahan bakar dan ada tekanan. Bila ketiganya sudah ada, berarti pembakaran itu bisa terjadi. Lalu energi panas dalam ruang bakar itu akan diserap oleh udara yang masuk atau udara bertekanan tinggi sehingga menghasilkan temperatur yang tinggi juga ya. Proses 2 ke 3. Berarti proses 2 ke 3 pada diagram PV itu ada kalor yang masuk. Kalor yang masuk itu merupakan bahan bakar. Lalu pada diagram PS proses 2 ke 3 itu proses di tekanan yang konstan atau P yang konstan. Sehingga temperaturnya naik. Temperatur naik dan volume yang tetap. Lalu di proses ini tidak mengalami kenaikan tekanan udara, namun kenaikan temperatur karena udara di proses pembakaran bebas berekspansi ke sisi turbin. Jadi tidak ada perubahan tekanan karena tekanannya mengalir ke sisi nomor 3 ya, ke proses nomor 3. Sehingga tekanan ini disebut adalah tekanan isobarik atau tekanan yang konstan. Ya, tekanan konstan pada temperatur yang berangsur-angsur naik. Nah, ini adalah proses ke nomor 3. Proses 3. Itu adalah proses 2 ke 3. Selanjutnya proses 3 ke 4. Nah, proses 3 ke 4 adalah proses ekspansi isentropik, di mana udara yang telah diserap oleh hasil pembakaran atau oleh kalor dari bahan bakar itu berekspansi melewati turbin. Jadi proses 3 ke 4. Proses 3 ke 4 pada gambar seperti ini, lalu pada pada diagram PV ya, S-nya itu turun ya. Nah, tekanan P-nya itu turun, S-nya konstan. S itu entropi ya, entropinya turun. Lalu pada diagram TS proses 3 ke 4 temperaturnya turun. Temperaturnya turun dari temperatur yang mula-mula di ruang bakar tentunya akan turun setelah melewati turbin gas ya. Sebagian energi tersebut dikonversikan oleh turbin untuk memutar kompresor. Jadi turbinnya bergerak karena ini masih satu shaft ya antara kompresor dan turbin. Terus sebagian lainnya digunakan untuk memutar kompresor. Walaupun kompresor tersebut dia sudah terputar
tentunya oleh listrik pada awalnya, sehingga udara atmosfer bisa masuk ke dalam kompresor. Lalu pada sistem pembangkit listrik ini, sebagian energi lagi yang pada turbin itu dikonversikan untuk memutar generator. Jadi karena turbin memutar, ya generator pun berputar. Generator berputar sehingga menghasilkan listrik. Sedangkan pada mesin pesawat ya, seperti mesin jet, itu sebagian energi panas dikonversikan menjadi energi dorong pesawat. Jadi di sini tidak ada generator ya, kalau pada mesin jet itu langsung dibuang ke atmosfer, sehingga terjadi perubahan tekanan di sebelah sisi kanan turbin, di sebelah sini. Jadi tekanannya menjadi tinggi sehingga menghasilkan daya dorong. Itulah yang digunakan dalam mesin pesawat atau turbojet. Sebagian energi panas dikonversikan menjadi daya dorong pesawat oleh nozzle ya, yang berada pada ujung keluaran turbin gas. Oke, seperti itu. Bedanya itu. Bedanya kalau pada PLTG dikoppel dengan generator, kalau pada mesin jet atau mesin pesawat itu tidak dikoppel dengan generator, tapi dialih fungsikan menjadi energi dorong. Selanjutnya proses 4 menuju ke 1. Kembali lagi menuju 1, dikarenakan 4 menuju 1 itu udara pada PLTG ini dibuang ke atmosfer, sehingga pada diagram PV itu volumenya tetap, dan pada diagram TS itu temperaturnya turun ya, karena dibuang ke atmosfer, lalu entropinya pun ikut turun. Entropinya, energi panasnya itu ikut turun. Nah, ini pada siklus Brayton, udara yang keluar dari turbin ini masih menyisakan sejumlah energi panas, dan hal ini yang dimanfaatkan kembali oleh para engineer. Itu dibuat alat seperti ini, HRSG, untuk memanaskan boiler yang digunakan kembali ke PLTU, yang digunakan kembali untuk memutar turbin uap pada PLTU. Ya, tapi kalau pada siklus Brayton langsung dihembuskan ke atmosfer, lalu pada tekanan dan temperatur yang tekanan atmosfer dan temperatur atmosfer, udara itu kembali lagi diserap melalui kompresor. Jadi siklusnya kembali lagi ke siklus nomor 1 atau siklus kompresor, fresh air yang masuk. Nah, apa itu HRSG? Nah, pertanyaannya ini. Apa itu HRSG? Tapi sebelum kita masuk ke HRSG, apakah ada pertanyaan untuk pemakaian kompresor di pembangkitan listrik? Persilakan. Aman? Sentosa? Lanjut? Masih aman, Kak. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah HRSG atau pada combined cycle. Kita menyebutnya adalah combined cycle atau hybrid ya. Combined cycle bisa hybrid, bisa HRSG bisa. Jadi utilitas HRSG ini ada di PLTG. Jadi namanya bukan PLTG lagi, itu menjadi PLTG ditambah pusat listrik tenaga gas uap. Dikenal dengan siklus gabungan atau combined cycle antara siklus turbin gas atau siklus Brayton dengan siklus turbin uap atau siklus Rankine. Jadi
Kalau pada PLTU itu namanya siklus Rankine, kalau pada turbin gas atau PLTG itu namanya siklus Brayton, atau dikenal dengan siklus kombinasi atau siklus gabungan. Di dalam siklus ini, gas keluar hasil pembakaran dari turbin gas yang temperaturnya atau suhunya masih tinggi dimanfaatkan kembali untuk membangkitkan uap di dalam pembangkitan uap yang dikenal dengan nama Heat Recovery Steam Generator, yang disingkat adalah HRSG. Uap yang diperoleh digunakan untuk menggerakkan turbin, berguna menghasilkan tenaga untuk menggerakkan generator listrik atau peralatan lainnya. Selanjutnya, uap bekas keluaran turbin dihembuskan dalam kondensor dan dipompakan kembali ke dalam HRSG untuk menambah efektivitas penyerapan kalor dalam RSG. Tekanan uap dibuat vertikal. Jadi ini kan siklus PLTG yang tadi kita bahas. Sedangkan yang di atas ini adalah siklus adalah PLTU. Nah, turbin uap ya yang warna merah ini, turbin uap yang ini itu gas hasil pembakarannya atau gas buang itu kan masih temperatur tinggi, masih di atas 300 derajat Celcius temperaturnya. Itu dimasukkan kembali ke dalam HRSG. HRSG ini isinya apa, Pak? HRSG ini seperti boiler ya, jadi isinya cup atau pipa-pipa air ya bertekanan tinggi, di mana jika itu dipanaskan uap itu mendidih sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi atau steam, dan disalurkan biasanya ke superheater terlebih dahulu ya sebelum masuk ke dalam turbin uap. Ya. Setelah itu uapnya itu langsung dibuang exhaust. Jadi exhaust dari sini ya, dari apa turbin gas itu dimanfaatkan dulu, baru masuk ke baru keluar ke dari HRSG-nya. Jadi uap gas buangnya itu keluar dari HRSG, bukan dari turbin gas. Ya. Selanjutnya pada HRSG seperti siklus PLTU pada umumnya ya, jadi dimasukkan ke turbin uap, turbin uap memutar, lalu hasil putaran tersebut menjadi listrik dengan bantuan generator. Jadi ada dua output nih di sini. Ada yang listrik daripada PLTU dan listrik yang dari PLTG. Jadi ada dua sumber energi listrik. Lalu uap yang dari, kan ini bentuknya masih uap ya, yang turun dari apa namanya turbin uap itu dimanfaatkan kembali masuk ke dalam kondensor sehingga dikondensasikan uapnya menjadi air, lalu air itu dipompakan kembali ke dalam HRSG. Jadi begitu seterusnya. Ya. Uap yang sudah dikondensasikan menjadi air, air tersebut masuk ke dalam HRSG, airnya dipanaskan kembali dari uap di dalam dari PLTG tersebut. Jadi langsung langsung dipanaskan kembali. Nah, begitupun siklus ini terbentuk. Jadi ada dua siklus yang dijadikan satu siklus. Nah, untuk menambah efisiensi atau menambah efektivitas di dalam penyerapan kalor, dibuatlah siklus tersebut itu menjadi dua, digabung. Jadi siklus yang satu, yang ini ya, pada siklus diagram TS ini ya, diagram TS berarti TS itu temperatur dan entropi, ya, diagram TS. Berarti 1, 2, 3, 4 itu adalah siklus PLTG. 1, 4, 5 ya, 1, 4, 5 itu adalah siklus PLTU. Jadi ada dua siklus. Ya, jadi siklus yang ini, yang diagram TS ini, yang ini kita ambil, di bawahnya itu adalah siklus PLTU. Di mana siklus PLTU itu siklus Rankine ya. Kalau pada siklus pada siklus PLTG itu siklus Brayton. Jadi ditambahin di sini ya. Jadi seperti ini. Jadi luasan daerah yang diarsir, luasan daerah yang warna abu-abu itu lebih banyak. Sehingga kalau di rumus
di matematika dasar luas daerah yang diarsir, jadi kita bisa lihat itu merupakan semakin besar maka efisiensi juga atau efektivitasnya juga akan semakin besar. Ya, bisa dihitung luasan daerah yang diarsir pada siklus ini. Kalau cuma satu itu sayang. Jadi masih bisa dimanfaatkan kembali temperatur udara dari gas buang PLTG-nya sehingga dimanfaatkan kembali untuk memanaskan HRSG dan kembalikan lagi ke atmosfer udara buangnya dengan temperatur yang lebih rendah. Jadi mungkin di dalam turbin gas ini gas buangnya sekitar mungkin saja 300 derajat Celcius. Itu kan cukup tinggi. Lalu kalau pada RSG mungkin temperaturnya 80 sampai 90 derajat Celcius. Itu kan lumayan. Ada selisih 210 derajat Celcius ya kan di sana. Itu yang dimanfaatkan untuk memanaskan air pada HRSG. Jadi ini kalau kita gabungkan siklus ini, tadi utilitasnya memanfaat energinya yang concern kita ketahui itu adalah ini ya tadi ya, ada kompresor aja ya pada PLTG ya. Lalu kalau pada PLTGU langsung ditambah ada kompresor, ada ada HRSG. HRSG juga merupakan suatu utilitas yang membutuhkan energi ya. Jadi sesuai dengan nama mata kuliah ini, jadi pemanfaat energi, dia memanfaatkan energi menjadi bentuk lain. Memanfaatkan energi menjadi bentuk lain. Apakah pemanfaat energi itu membutuhkan energi dari luar atau malah menghasilkan energi dari utilitas itu. Itulah sebutnya namanya pemanfaat energi. Oke. Oke, aman Sentosa? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita sambung. Selanjutnya, kita lanjut ya, aman ya. Selanjutnya adalah fan. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya apa? Kipas. Kipas. Jadi kalau dikategorikan kemarin ada blower, ada fan, lalu ada kompresor, yaitu sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau blower dan fan ini ya cuma untuk menggerakkan udara di area ya yang ingin kita gerakan, menghembuskan udara dengan tekanan yang ya masih mungkin 1 atmosfer itu ya, atau 2 atmosfer paling tinggi. Tapi kalau udah kompresor itu di atas 2 sampai 3 atmosfer. Kalau blower fan ya fungsinya untuk menghembuskan udara saja. Oke, kita lanjut ya. Fan adalah utilitas atau alat mekanik yang digunakan untuk mengalirkan udara atau gas serta mengatasi hambatan sepanjang laluan yang disediakan untuk udara atau gas tersebut. Fan itu sebenarnya bukan mechanical utilities ya, tapi electrical utilities juga fan ini. Karena biasanya fan itu digerakkan oleh motor listrik atau dinamo listrik ya, untuk mengalirkan udara serta mengatasi hambatan sepanjang yang akan dilalui oleh udara tersebut. Jadi seperti blower, fan.
Jadi ada beberapa jenis fan, ada propeller fan, ada tube axial fan, ada fan axial fan, dan centrifugal fan. Centrifugal fan ya, seperti kompresor sentrifugal, pompa sentrifugal itu memanfaatkan housing atau casing. Jadi kalau centrifugal fan itu dia menabrakkan di dalam dinding-dinding casingnya. Kalau fan axial itu blade-nya lebih ada di sisi dalam ya, sisi dalam dan sisi tengah. Jadi yang berputar ini sebelah sini bisa fan axial. Lalu kalau tube axial dia apa namanya motornya ada di sebelah belakang ya, ya. Lalu balik-baliknya atau blade-nya ada di sebelah luar atau sebelah kiri. Propeller fan juga seperti tube axial, tapi dia kalau ini kan langsung disambungkan ke apa ke arah horizontal ya. Kalau mountingnya, kalau di tube axial, kalau di propeller fan dia menggantung ya, mountingnya itu seperti gantungannya itu ada di sisi atas dan sisi bawah, sehingga dia berada di tengah-tengah seperti exhaust ya, exhaust fan exhaust itu yang ada di ruangan-ruangan itu seperti ini, propeller fan yang sering kita ya, kipas-kipas sederhana ya, kalau nggak propeller fan ya tube axial fan. Lalu karakteristik ya serupa dengan pompa sentrifugal ya. Kalau fan sentrifugal ya tekanannya itu berhubungan dengan debit. Kalau di pompa kan debit, kalau di fan itu capacity atau kecepatan dan udara yang dialirkan per meter kubik ya, atau per sentimeter kubik ya. Jadi kalau semakin tinggi tekanannya, ya kan terus semakin rendah juga diikuti dengan kapasitas yang diberikan. Seperti itu. Antara pressure dan kapasitas ya. Pressure dan kapasitas. Lalu hubungannya kembali dengan power atau tenaga. Kalau kalau pompa kan ada daya ya, seperti daya, jadi ada power atau tenaga yang dibutuhkan untuk memutar fan tersebut. Jadi daya peaknya itu di daya puncaknya itu malah di tekanan yang paling rendah atau yang turun secara drastis ya. Itu kalau karakteristik fan. Kalau ini ada beberapa. Kalau yang A ini damper control, ada variable inlet control, ada variable speed control. Nah, kalau ya beda-beda. Kalau damper control itu cenderung peaknya atau puncak daripada powernya itu ada di pada saat tekanan itu cenderung mengarah ke yang paling rendah ya tekanannya. Kalau pada variable inlet fan control itu powernya ada di pressure yang lebih tinggi. Ya, pressure yang lebih tinggi. Kalau yang variable speed control itu ada di power peak-nya itu ada di pressure yang lebih tinggi juga. Artinya apa? Artinya karakteristiknya seperti pompa ya. Jadi ada laluan, kalau pompa kan pipa ya. Kalau fan ini ya seperti ya ruangan gitu. Ruangan bisa, lalu pipa-pipa yang ingin dihasilkan udara bertekanan juga bisa seperti itu. Jadi ada lalu laluan itu ditekan dengan fan dengan power ya, atau daya tertentu dan tekanan tertentu, maka nanti pada saat daya tersebut
sampai puncaknya tekanan juga akan mencapai batas minimalnya gitu. Seperti itu. Nah, lalu ada beberapa fan seperti aplikasinya di PLTU ya, atau pembangkit listrik tenaga uap. Jadi PLTU itu adalah suatu sistem pembangkit, jadi ada beberapa gabungan utilitas di sana yang sangat kompleks. Ada boiler, ada pompa, ada kompresor, ada turbin, ada kondensor, ada pompa, ada dan lain banyak. Fan ada, lalu ada apa di dalam pompa aja ada beda-beda tuh macamnya pompa. Lalu ada heat exchanger juga ada di sana seperti boiler dan lain sebagainya. Lalu ada turbin high pressure, ada low pressure, dan ya pokoknya di PLTU itu merupakan suatu sistem yang cukup kompleks ya, karena ada beberapa utilitas energi atau pemanfaat energi di dalam. Nah, salah satunya adalah fan. Pada PLTU itu ada namanya FDF ya, kalau kita nyebutnya itu FDF disingkatnya, atau forced draft fan ya. Forced draft fan ini merupakan kipas ya, seperti fan pada umumnya. Jadi bentuknya seperti ini kita sudah lihat ya, berarti ini bentuknya adalah fan sentrifugal ya, karena bentuknya seperti ini. Nah, mirip-mirip fan sentrifugal atau centrifugal fan yang berfungsi untuk memasukkan udara pembakaran secara paksa atau pressure ke dalam furnace. Furnace itu ruang bakar, terpasang pada ujung saluran intake boiler dan digerakkan oleh motor listrik. Dijalankan apabila IDF atau include draft fan nanti sebelumnya. Setelahnya ada include draft fan sudah dijalankan terlebih dahulu. Jadi FDF ini bekerja setelah IDF itu bekerja. Udara yang dihembuskan oleh forced draft fan dilewatkan melalui air heater atau udara panas ya. Udara panas terlebih dahulu. Jadi udaranya itu dipanaskan baru melewati FDF supaya mendapatkan udara yang temperaturnya tinggi sekitar 200 sampai 350 derajat Celcius. Jadi ya seperti seperti blower, seperti fan, tapi fan itu berfungsi untuk meningkatkan temperatur udaranya. Tentunya setelah dilewatkan oleh IDF atau input draft fan. Nah, ini post draft fan. Nah, post draft fan itu ada di mana? Ada di ujung saluran air intake boiler dan digerakkan oleh motor listrik. Fan ini bekerja pada tekanan tinggi dan berfungsi menghasilkan udara sekunder atau secondary air yang akan dialirkan ke dalam boiler untuk mencampur udara dan bahan bakar. Dan selanjutnya digunakan sebagai udara pembakaran pada furnace boiler atau pada sistem pembakaran di bawah boiler. Jadi kalau pada siklus PLTU ini, ya kira-kira ada di FDF ini di sini. Nah, ada di sini. Yang bentuknya lingkaran itu. Nah, ada yang baling-balingnya. Sedangkan yang di atasnya itu adalah gas atau gas hasil pembakaran ya, gas buang yang dialirkan melalui chimney atau cerobong asap. Jadi ini udara atmosfer dialirkan ke dalam boiler sehingga batu bara yang ada di dalam boiler itu bisa terbakar secara sempurna. Jadi syarat pembakaran ada udara, ada oksigen, ada bahan bakar, dan ada tekanan. Udara yang diproduksi oleh FDF atau FD-fan diambil oleh udara atmosfer atau udara luar dalam perjalanannya menuju boiler. Udara tersebut dinaikkan temperaturnya oleh secondary air heater atau pemanas udara sekunder agar proses pembakaran bisa terjadi di dalam boiler.
FD-fan dan primary air fan ya. Ada ini kan FD fan yang sekunder. Jadi ada PA itu primary air atau yang primer. Bekerja bekerja secara bersamaan untuk membuat campuran antara udara dan serbuk batu bara dengan perbandingan kurang lebih 13:1 agar terjadi pembakaran sempurna. Jadi batu bara itu ada 13 perbandingan ya, dan udaranya itu ada 1 perbandingan, jadi sekitar 13 kilo 13 kilogram batu bara itu dihembuskan atau dicampur dengan 1 kilogram udara, seperti itu kira-kira perbandingannya agar terjadi pembakaran yang uh, merata ya di dalam boiler. Itu adalah fungsi daripada force draft fan. Nah, force draft fan ini kira-kira di sebelah sini. Nah, ini ya, kelihatan. Ini siklus pada PLTU ya, yang saya bilang tadi yang cukup kompleks pada siklus ini. Ya. Masih di force draft fan, bercampurnya udara dan seblok batu bara dibantu oleh damper tetap, yaitu pengatur pengaduk udara sehingga menimbulkan turbulensi di dalamnya yang memungkinkan terjadi pembakaran yang efisien. Jadi semakin turbulensi ya diaduk udaranya semakin merata antara udara dan batu bara yang dihembuskan. Turbulensi mengacu pada gerakan udara di dalam furnace. Gerakan ini perlu karena dapat menyempurnakan pencampuran udara dan bahan bakar. Jadi selain menghembuskan udara daripada atmosfer, FD fan ini mengatur turbulensi untuk mencampurkan udara dan batu bara sebagai bahan bakar. Masih di forced draft fan, berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam forced draft fan atau FD fan. Nah, di sini ya. Forced draft fan itu akan beroperasi hingga 2 tahun non-stop. Artinya lifetime-nya cukup sangat lama, ya 2 tahun tanpa perlu dimatikan, dia bisa mampu beroperasi atau tanpa maintenance, sehingga konstruksinya harus dapat diandalkan dan bebas perawatan selama masa pakainya. Jadi forced draft fan seperti itu. Jadi forced draft fan ini ada di ini ID fan ya, EDF, EDF dan sebentar. Ya, include draft fan sudah dijalankan terlebih dahulu. Oke, jadi include draft fan itu ada di sini. Jadi include draft fan ini yang dijalankan terlebih dahulu, ya. Setelah itu masuk ke dalam apa namanya sebentar. Oke, sebelah EDF ini fan untuk menghisap ya, menghisap udara hasil pembakaran. Jadi air inlet itu di sini, awalnya mulai itu di sini. Jadi saya terangkan terlebih dahulu. Air inlet daripada atmosfer itu di sini ya, pada atmosfer. Lalu masuk ke dalam FD fan ya, FD fan-nya itu di bawah. FD fan ini menghembuskan udara serta bahan bakar batu bara ya ke air heater. Jadi di sini air heater itu dipanaskan udaranya, lalu masuk ke dalam pembakaran ya di sini, pembakaran lalu masuk ke dalam boiler misalnya, boiler di atas, langsung hasil udara pembakarannya itu masuk ke dalam presipitator. Presipitator ini fungsinya untuk menyaring gas hasil pembakaran atau udara hasil pembakaran sehingga
muatan negatif ya itu tertempel di filter-filter ini dengan muatan positif. Jadi seperti muatan eh, positif, negatifnya itu masuk dulu, yang keluar sini sudah muatan-muatan positif yang terhembuskan atau terbuang di chimney atau cerobong asap ya, atau stack. Ini udara hasil pembakaran. Jadi sebelum masuk ke dalam cerobong itu disaring terlebih dahulu untuk meminimalisirkan abu-abu yang sangat berbahaya ke atmosfer gitu. Jadi disaring terlebih dahulu abu-abunya, lalu abu-abu tersebut itu ditampung, namanya di ash hopper. Nah, ash hopper itu seperti penampung abu ya hasil pembakaran, dan di situ salah satunya ada namanya yang sering kita kenal ya, namanya fly ash. Nah, fly ash ini abu hasil pembakaran dari batu bara di PLTU, namanya abu terbang ya, yang ditangkap dari presipitator itu. Kira-kira seperti itu. Jadi sehingga FD-Fan itu utilitasnya atau konstruksi itu harus bisa diandalkan karena harus bekerja terus-menerus ya, non-stop selama mungkin kurang lebih 2 tahun tanpa ada maintenance. Jadi memang harus bisa diandalkan. Lalu yang kedua adalah mempunyai efisiensi yang tinggi karena boiler selalu bekerja dalam kondisi yang bervariasi. Maka kinerja force draft-fan juga disesuaikan dengan kondisi kerja boiler. Nah, jadi kondisi FD fan ini harus disesuaikan dengan kondisi kerja daripada boiler atau kapasitas boiler yang dipasang. Itu FD fan. Lalu satu lagi selain ada FD fan, kita akan bahas ID fan. ID fan ini dia blower tapi dia tidak meniup tapi menyerap ya, menyerap sehingga udara yang daripada hasil pembakaran itu bisa melewati saringan atau presipitator itu secara maksimal. Jadi udara dari hasil pembakaran itu diserap, jadi melewati presipitator, masuk ke dalam fan ini dan dikeluarkan melalui stack atau cerobong asap. Gitu. Lalu ada lagi sebagai pengetahuan, selain fly ash yang ditampung di ash hopper yang udah abu-abu terbang, itu namanya bottom ash. Bottom ash itu debu atau abu yang tidak ikut terbuang oleh udara hasil pembakaran. Dia mengendap langsung ke dalam dasar daripada boiler yang dinamakan bottom ash. Nah, ini ada ash hopper lagi ya, sebagai pengangkut hasil bottom ash, namanya bottom ash. Bottom ash. Gitu. Jadi ada fly ash dan ada bottom ash. Lalu yang ketiga dalam force draft fan, FD fan harus stabil karena keadaan tekanan yang bervariasi dan masa pakai FD fan tersebut, sehingga FD fan harus tetap dalam mengontrol aliran udara ke boiler selama masa kerjanya. Jadi karena kondisi yang bervariasi di dalam boiler, FD fan juga harus stabil untuk mengontrol aliran udara yang masuk ke dalam boiler. Jadi biasanya kalau di dalam boiler itu atau pada PLTU itu energi atau uapnya itu menurun, itu untuk memutar turbinnya itu berkurang, uapnya untuk memutar turbin berkurang, itu ditambah kembali bahan bakar dan udara yang dimasukkan. Begitu nanti steamnya akan bertambah.
Yang keempat, post-draft fan atau FD fan harus memiliki atau mempunyai proteksi terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini berarti FD fan harus dapat memutuskan arus saat kerja yang berlebih dan mengatur kinerja motor daripada post-draft fan tersebut. Jadi kalau ada kerja yang overload itu langsung diputus atau di-cut, ya, langsung di-cut arus listriknya sehingga motor yang sebagai penggerak utama di post draft fan itu berhenti dan memutuskan memutuskan udara yang masuk ke dalam boiler sehingga pembakaran itu tidak akan terjadi. Karena proses pembakaran itu ada 3 komponen utama ya. Saat pembakaran ada udara atau oksigen, ada pembakaran dan ada tekanan. Ada bahan bakar dan ada tekanan. Syarat pembakaran itu bisa terjadi. Oke, gimana? Ada lagi? Sebelum kita masuk ke ID fan. Aman ya? Sentosa. Lanjut. Lanjut. Yang berikutnya adalah IDF atau ID fan. Induced draft fan. Induced. ID fan dipasang di dekat stack atau chimney ya, atau cerobong ya. Pembuangan hasil gas pembakaran batu bara dan EP elektrostatik repsitator. Nah, tadi ya yang saya bilang tadi. Di sini elektrostatik di sini adalah EP-nya. EP. Nah, jadi cara kerjanya ya menempelkan muatan-muatan negatif atau sisa-sisa gas muatan negatif itu menempel di dalam filternya itu atau fabrik dengan muatan positif. Jadi tidak keluar muatan negatifnya. Elektrostatik precipitator atau EP, penangkap abu batubara jenis fly ash yang berterbangan sehingga dapat mengurangi polusi udara yang akan dikeluarkan oleh stack atau cerobong asap. IDF atau ID fan berfungsi untuk mempertahankan pressure pada furnace boiler dan bekerja pada tekanan atmosfer rendah karena digunakan untuk menghisap. Nah, tadi kalau FDF post draft fan itu meniup menghembuskan, kalau IDF itu menghisap. Jadi jenis blower yang menghisap gas dan abu sisa pembakaran pada boiler untuk selanjutnya dibuang melalui stack atau cerobong asap. Sebelum gas dan sisa abu pembakaran dibuang, terlebih dahulu dilewatkan pada EP agar bisa mengurangi persentase polusi udara yang dihasilkan dari sisa pembakaran tersebut. Jadi sebelum dilewatkan atau sebelum dibuang hasil pembakarannya itu disedot dan dibuang, itu dilewatkan kembali ke EP agar mengurangi persentase polusi udara yang dihasilkan. Itu ya. Ini adalah fungsi daripada induced draft fan. Induced draft fan itu ada di mana? Ada di sebelah sini. Kita bahas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam IDF atau ID fan sama dengan FD fan, tetapi membedakannya adalah karena kinerja ID fan di temperatur yang tinggi, sedangkan
FDF itu yang temperatur rendah, yang temperatur rendah. Jadi yang FD fan itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita dari atmosfer yang temperaturnya tinggi di air heaternya. Tapi di sini itu tidak dimasuk atau tidak lewati oleh udara bertemperatur tinggi. Tapi kalau pada ID fan itu temperaturnya cukup tinggi karena untuk menyedot hasil gas buang daripada boiler. Karena ID fan mensirkulasikan gas hasil pembakaran dan FD fan hanya bekerja pada temperatur atmosfer biasa. Sehingga ID fan memiliki atau mempunyai sistem pendinginan dengan air dan radiator untuk mencegah overheating. Oke. Jadi masuknya air ini ya water ya, air water ya, bukan air udara ya. Jadi di dalam ID fan itu disirkulasikan ya, atau dipasang radiator. Radiatornya berisi air water sehingga memiliki sistem pendinginan sendiri agar ID fan itu tidak overheating sehingga tidak trip atau tidak terlalu panas motor listriknya. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya. Seperti centrifugal blower juga, tapi dia menghisap, lalu radiatornya mungkin ada di sebelah sini ya, untuk mensirkulasikan udara agar motor listriknya itu tidak terlalu overheat ya sebutannya, seperti itu. Selanjutnya ada namanya PA fan atau primary air fan. Kalau yang FD fan itu mempunyai atau merupakan secondary air fan. Secondary berarti untuk masuk ke dalam boiler itu merupakan komponen yang secondary lah, yang kedua lah, FD fan yang ini. Sedangkan pada PA fan itu pada primary. Jadi sebutannya FD fan dan PA fan. Jadi kalau pada FD fan itu merupakan second ya. Kalau PA itu merupakan namanya udah primary. Jadi primary air. Jadi udara yang udara yang pertama kali masuk ke dalam sistem boiler. Nah, PA fan ini terletak di bagian pulverizer atau bagian yang berfungsi sebagai penggerus atau penghancur ya, penghancur batu bara kasar yang disuplai oleh coal feeder menjadi serbuk batu bara yang sangat halus sebelum disalurkan ke burner atau ke boiler, ruang bakar. Jadi berfungsi sebagai penghasil udara primer atau primary air yang digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batu bara menuju burner untuk dibakar di furnace boiler, ruangan yang berisi pipa-pipa boiler yang digunakan untuk pembakaran atau water wall. Jadi kalau berbeda dengan kedua fan yang tadi, ID fan dengan FD fan, nah primary air fan ini bukan hanya udara yang keluar daripada blower ini atau fan ini, tapi termasuk batu bara yang sangat halus yang seperti serbuk ya, seperti pasir, itu langsung disemprotkan. Jadi udara bercampur dengan batu bara yang langsung masuk ke dalam furnace daripada boiler itu. Jadi yang masuk ke dalam boiler ini bukan hanya udara saja, namun bahan bakarnya juga masuk. Nah, cara memasukkan bahan bakarnya, kalau yang pada FD fan kan hanya udaranya saja. Nah, kalau pada primary air fan itu langsung dengan batu bara halusnya. Nah, bagaimana PA fan atau primary air fan ini bekerja? Mula-mula primary air fan yang bekerja pada tekanan rendah mengambil udara
atmosfer atau udara dari luar untuk dijadikan sebagai udara primer. Oke. Lalu pada primary air fan akan bekerja pada tekanan tinggi untuk menyalurkan serbuk batu bara dari pulverizer ke furnace boiler yang dibantu oleh seal air fan, penghasil udara bertekanan. Jadi penggarap utamanya itu namanya seal air fan. Sebelum masuk ke boiler, udara primer dinaikkan temperaturnya terlebih dahulu oleh primary air heater yang selanjutnya yang berfungsi sebagai pemanas awal udara primer yang dihasilkan oleh PA fan sebelum disalurkan pada vaporizer. Jadi primary air itu letaknya ada di bawah daripada furnace, ya, letaknya ada di paling bawah daripada apa namanya ruang bakar. Kalau yang tadi ini apa namanya FD fan ini letaknya di sebelah sisi kanan, ya, dan di apa namanya dihembuskan, ya, langsung dihembuskan menuju ke dalam ruang bakar atau pada boiler. Nah, primary air fan itu dari bawah langsung menghembuskan apa namanya batu baranya, batu baranya, batu baranya kayak disemprotkan gitu. Jadi kan masih bercampur udara dan batu baranya langsung. Kalau FD fan dan apa namanya IDF itu kan murni itu sebagai penghembus dan penyedot udara saja. Kalau ini langsung batu bara dalam bentuk serbuk, ya. Jadi memang ukurannya sangat kecil sehingga ya berterbangan di dalam furnace-nya nih. Jadi kalau kalian sudah pernah gitu kerja praktek atau kunjungan industri ke PLTU, ya seperti ini, seperti apa ya? Seperti ada ruangan, ya, ruangan tersebut disemprotkan batu bara kayak pasir gitu, dia berterbangan langsung terbakar, sehingga apa namanya gasnya itu menuju ke arah atas, ya, ke arah boiler bagian atas. Di sana ada economizer, ada steam drum dan lain sebagainya, ada superheater dan lain sebagainya. Lalu menuju ke turbin uap. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sebelum masuk ke sini itu perjalanan batu bara itu sebenarnya sangat panjang, ya. Batu bara yang masih bongkah-bongkahan itu masuk dulu ke pulverizer atau penggerus utama daripada batu bara itu. Selanjutnya setelah digerus, dihancurkan lagi sampai bentuknya serbuk. Nah, langsung ke pulverizer itu. Pulverizer masuk ke primary air fan dan langsung dihembuskan. Ya, seperti itu. Nah, ini ya sebagai gambaran utama eh, primary air fan. Dia ada di sini, primary air, ya. Primary air. Nah, di sini batu baranya masuk. Ya, di sini yang warna abu-abu yang sebelah kiri ini ya sistem penggerusan batu bara, ya. Ada pulverizer coal bunker, ya. Jadi di sini dihancurkan, lalu masuk ke dalam sini coal mill, ya, namanya coal mill, lalu disemprotkan masuk ke dalam furnace boiler. Setelah masuk furnace boiler itu ada ini lagi, ada apa namanya? Ada yang tadi saya bilang, ada di bawah ada apa namanya? Bottom S atau furnace S di sini. Yang ikut keluar itu masuk ke dalam FDF, disedot melalui EP, ya, EP presipitator. Jadi disaring lalu keluar ke stack, ya, atau ke apa namanya? Ke perobong asap. Nah, FDF itu di sini, FDF-nya di sini. FDF-nya di sini untuk menghembuskan primary
secondary air heater. Tapi sebenarnya yang primary ya di sini, primary air heater di sini. Secondary air di sini, jadi udaranya itu langsung masuk terkonveksi ya secara paksa, terkonveksi secara paksa dari primary air fan, dari FDF, post draft fan. Secara gambaran singkatnya juga seperti ini ya, secara apa namanya, secara sistematik. Ada all pulverizer, ada primary air fan, ada FDF ya. Masuk dari sini, pokoknya ya banyak pipa-pipa yang berhubungan di dalam boiler ini. Ini boilernya, ini ruang bakarnya, air heater. Ada resiptator, ada IDF, ini blower yang menghisap. Dan itu ada tambahan scrubber nih. Scrubber itu dia berisinya itu water ya. Isinya itu water air. Jadi sebelum ke udara dia masuk ke kayak di spray gitu ya, scrubber ya. Ada yang di spray, ada yang dilewatkan air lagi sehingga udaranya udara panasnya itu yang berisi gas-gas yang berbahaya itu masuk ke dalam situ dulu, nyangkut dulu sebelum dikeluarkan. Jadi yang keluar daripada stack ini atau cerobong asap itu murni uap ya, uap panas, seperti kita memanaskan air saja. Jadi udara-udara yang sudah levelnya tinggi ya, udara-udara beracun yang levelnya tinggi itu masuk. Ada precipitator, ada scrubber, itu udah ventilasinya tuh filternya udah banyak banget. Jadi sebelum dipanaskan itu dimasukkan ke dalam scrubber, dan scrubber itu menguap ya, airnya itu menguap ya, uapnya itu yang keluar daripada cerobong asap. Itulah sebabnya di PLTU itu biasanya asapnya itu asap bukan hitam ya, tapi putih biasanya. Ya abu-abu lah, abu-abu. Tidak sampai ke hitam. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah habis pada fan. Silakan jika ada pertanyaan. Gimana? Jadi secara ringkas fan di dalam PLTU ya, kita kan bicara tentang fan ya sebagai utilitas energi, dan sistem yang paling kompleks untuk membicarakan fan itu yang paling enak kita bicara di PLTU. Dia ada secara garis besar ada 3 ya, ada FDF, ada post draft fan, lalu IDF, ada induced draft fan, dan ada PA fan atau primary air fan ya, ada 3. Dan masing-masing fan itu fungsinya berbeda-beda. Kalau ada pertanyaan saya jelasin ya. Kalau FDF itu fungsinya untuk apa? Masih ingat? FDF untuk mengembuskan udara ya dari atmosfer ke dalam ruang bakar ya, atau ke dalam furnace ya, sehingga udara itu atau
sistem bakaran itu tercampur dengan sempurna. Ya, perbandingannya 13:1. Kalau 13 bahan bakar, 1 udaranya. Itu FDF. Selain itu untuk mengatur temperatur ya, untuk memanaskan temperatur di dalam udara, memanaskan udara pada temperatur yang lebih tinggi pada furnace, atau pada bahan bakar di dalam boiler. Itu fungsi daripada apa namanya, FD fan. Kalau IDF, ID fan apa? Induced drum fan apa? Fungsinya untuk sebagai exhaust ya, sebagai pembuang, sebagai penghisap udara atau gas buang daripada sisa pembakaran sebelum dikeluarkan ke cerobong asap. Nah, di IDF itu sebelumnya ada EP precipitator ya, atau penyaring udara ya, dengan muatan negatif ya. Jadi positifnya itu bakal menyangkut ke dalam muatan-muatan negatif di EP daripada precipitator. Lalu apalagi fungsinya sebagai pengatur tekanan di dalam furnace pada pembakaran. Lalu yang ketiga ada apa? Primary air fan apa? Atau PA fan. Fungsinya adalah sebagai menghembus batu bara atau bersama dengan batu bara yang masuk ke dalam daripada ruang bakar atau furnace. Setelah dari pulverizer, ya, dia masuk ke dalam ruang bakar untuk mencampurkan, ya, walaupun belum sempurna, untuk menghembuskan batu bara yang berbentuk serbuk itu ke dalam furnace. Ini ya untuk PA fan. Dia lebih besar biasanya dimensinya daripada FDF dan ID fan, primary air fan. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Aman, Sentosa? Minggu depan kita bahas ini ya, masih tentang kompresor ya. Kompresor itu ada di sistem apa, pendinginan juga ya. Ini teman-teman di sini ada yang mengambil mata kuliah STU ya, atau sistem tata udara. Nah, itu juga utilitasnya banyak ya di sana ya. Ada kompresor, ada kondensor, lalu ada katup ekspansi sebagai throttling, jadi tidak perlu banyak menggunakan energi. Lalu ada evaporator ya. Kita akan coba minggu depan kita akan coba bahas tentang pemanfaat energi di sistem utilitas pendinginan ya. Pendinginan. Lalu sebagai info ya dari Guardian itu, untuk UAS itu kita dilaksanakan pada 13 Mei mulai. 13 Mei. 13 Mei itu berarti
Satu. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? Lagi itu 13 Mei. Sedangkan kita baru pertemuan ke-10 ini, kita banyak libur nih kemarin. 13 Mei itu pertemuan ke-12. Kita sampai pertemuan ke-14 ya. Ya nanti mungkin ada ini ya, ada materi pengganti ya. Dan saja kita ketemu jadwalnya di materi pengganti. Oke, jadi yang pertama UAS dilaksanakan 13 Mei dan nanti sebelum UAS kita seperti biasa ya ada 2 kali kuis, 1 atau 2 kali kuis ya. Biasanya 2 kali lah ya, 2 kali kuis untuk kita mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Oke, seperti itu saja perkuliahan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan lagi? Aman, Sentosa? Aman? Halo? Pada tidur ya? Aman, Pak. Tidur, pada ngantuk nih. Oke deh, kalau gitu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.